Kemendikbudristek terus mendorong pemberdayaan dan inovasi di sektor pendidikan dengan penerapan kurikulum merdeka. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan sumber daya pendidikan dan sistem yang digunakan. Di SD Negeri 105265 Sukamaju sudah menerapkan kurikulum merdeka dan sudah menjadi sekolah penggerak angkatan pertama di Indonesia. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, kiranya diperlukan adanya sebuah komunitas atau kelompok-kelompok yang terdiri dari pendidik untuk saling bertukar inspirasi dan juga ide dalam pembelajaran. Kok kelihatannya pusing ya? Ini loh Bu Ci, anak-anak setiap saya ngasih penjelasan ke mereka seperti kurang ada rasa antusiasnya gitu. Padahal saya sudah merasa maksimal untuk memberikan penjelasan pada mereka. Saya pun juga pusing loh ini Bu. Saya udah memberikan lembar kerja, tapi hasilnya belum maksimal. Apa saya kurang jelas ya memberikan instruksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Cici Widya, guru kelas 2 di SD Negeri 105265 Sukamaju. Sebagai tenaga pendidik, tentunya ada beberapa permasalahan yang harus kita hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Saya sebagai seorang guru yang ingin melakukan tugas serta tanggung jawab secara optimal, mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk membahas hal tersebut dalam komunitas belajar untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ibu-ibu sepertinya permasalahan kita sama ya semua. Bagaimana kalau permasalahan ini kita bahas di dalam komunitas belajar? Kan kita sudah ada tuh komunitas belajar. Cuman kan selama ini belum efektif. Gimana kalau kita optimalkan kembali? Wah, bagus tuh, saya setuju banget tuh. Oke. Dalam mengoptimalkan komunitas belajar, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, persepsi pemahaman guru tentang kurikulum merdeka masih terbatas sehingga pembelajaran belum berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, kurangnya kesadaran guru tentang pentingnya komunitas belajar dan waktu belajar yang belum dikoordinasi secara maksimal. Yang ketiga, guru merasa belum percaya diri untuk membuat strategi atau inovasi dalam pembelajaran, juga keterbatasan guru dalam mempelajari hal baru yang identik dengan teknologi. Sebelumnya di sekolah SD Negeri 105265 Sukamaju sudah terdapat komunitas belajar, hanya saja belum terlaksana secara efektif. Saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengoptimalkan kembali komunitas belajar untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap guru agar guru bisa meminta saran dan masukan dari rekan guru yang lain. Setelah berkoordinasi bersama kepala sekolah, komunitas belajar terlaksana dengan merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik baik. Siklus dalam komunitas belajar sekolah terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam tahap refleksi awal, guru dibagi dalam beberapa kelompok yang disesuaikan berdasarkan fase, yaitu fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, dan fase C, kelas 5 dan 6. Strategi yang dilakukan yaitu dengan mengajak rekan guru untuk sharing secara rutin terkait permasalahan yang mereka hadapi di kelasnya masing-masing. Ini bertujuan agar semua guru bisa berpikir aktif dan memberikan solusi terbaik untuk mendapatkan jawaban demi kemajuan bersama. Komunikasi yang baik antar sesama guru merupakan salah satu jembatan untuk membuka ruang diskusi antara pendidik untuk melahirkan ide maupun gagasan demi kemajuan pembelajaran. Melalui ide atau gagasan dari guru, diharapkan semua permasalahan pembelajaran di kelas akan dapat diselesaikan dengan baik. Ketika belajar bersama dalam komunitas belajar, guru membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Perkembangan belajar peserta didik tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi, namun menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan. Setelah berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, para guru mempraktikkan hasilnya di kelas masing-masing. Dengan adanya bekal pembelajaran sebelumnya, tentunya guru akan banyak persiapan untuk mengajar dan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Berikut ini hasil implementasi pembelajaran guru di dalam kelas. Peserta didik terlihat antusias dan penuh semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dampak yang paling dirasakan kepada peserta didik yaitu banyaknya perolehan prestasi baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni. Dalam kegiatan penguatan SDM Sekolah Penggerak, saya diminta untuk memaparkan hasil dari kegiatan komunitas sekolah, yaitu tips mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan di sekolah. Dalam tahap evaluasi, guru kembali mendiskusikan hasil implementasi pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Guru secara bersama melakukan refleksi atas apa yang sudah efektif serta apa yang masih perlu diperbaiki untuk tahap selanjutnya. Saat ini sekolah sudah memiliki komunitas belajar yang terdata di dalam PMM beranggotakan 172 tenaga pendidik dan sudah terhubung secara online melalui grup komunitas dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Komunitas juga rutin mengadakan webinar online dalam platform Merdeka Mengajar. Berikut ini tahap persiapan dan pelaksanaan selama kegiatan webinar berlangsung. Saya sebagai koordinator sudah 3 kali menjadi narasumber dan ini menjadi contoh bagi guru yang lain. Sehingga para guru termotivasi untuk menjadi narasumber sebagai aksi berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Kegiatan ini mendapat respon positif dari anggota komunitas, sehingga banyaknya anggota komunitas yang ingin kembali mengikuti kegiatan webinar selanjutnya. Output yang paling dirasakan sekolah yaitu peningkatan setiap indikator dalam rapot pendidikan. Dalam mengikuti komunitas belajar, banyak keuntungan yang dapat saya terapkan dan saya ambil, terkhusus yang dikoordinatori oleh Ibu Cici Widya SPD. Di antaranya banyak video-video pembelajaran ataupun praktik baik yang bisa kami contoh dan yang bisa kami terapkan dalam pembelajaran di peserta didik kami. Saya senang komunitas belajar di sekolah ini sekarang sudah mulai aktif kembali. Karena dari komunitas belajar saya bisa mendapatkan masukan dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Komunitas belajar merupakan wadah bagi kita para guru untuk belajar dan berbagi terkait hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam kemajuan pembelajaran. Untuk itu, mari kita sama-sama mengoptimalkan komunitas belajar yang ada dan semoga komunitas belajar yang saya buat ini dapat memicu semangat serta memunculkan budaya kolaborasi para guru. Terima kasih, saya Cici Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.